Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, di musim-musim ibadah yang penuh barokah ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, dan di dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu ikhlas di dalam melakukan amal-amal ibadah kita dan senantiasa mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini kita sedang berada pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan insyaallah hari ini adalah tanggal yang ke-6 ya, tanggal 6 Dzulhijjah 1438 Hijriah. Sengaja kami dan panitia adakan kajian ini atau acara ini. Mudah-mudahan ini bagian dari amal ibadah kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima apa yang kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu ibadah yang mulia, ibadah yang paling afdal di antara ibadah-ibadah, terutama di zaman penuh dengan kejahilan tentang agama Allah ini, adalah majelis ilmu atau menghadiri majelis ilmu, mengajarkan ilmu kepada umat, mengajarkan ilmu kepada manusia agar mereka beribadah kepada Allah di atas ilmu. Dan hari-hari yang mulia ini akan kita jelaskan tentang keutamaan-keutamaannya. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini adalah Allah memilih waktu-waktu, Allah memilih tempat-tempat, dan Allah memilih orang-orang yang dikehendakinya. Ini adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-68. Surat Al-Qasas ayat yang ke-68, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu dan Tuhanmu, dialah yang menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dia pula yang memilih. Dan dia yang memilih, dia yang menciptakan yang dikehendakinya, dan dia yang memilih dari apa yang diciptakannya itu. Wa yakhtar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman
maka lahumul khiyaratu. Manusia tidak mempunyai pilihan. Dalam arti bahwa Allah yang menentukan, Allah yang memilih tempat untuk Allah jadikan tempat-tempat yang mulia. Allah yang memilih waktu, Allah jadikan waktu itu waktu yang mulia. Allah yang memilih perorangan yang Allah kehendaki, para anbiya, para rasul. Siapa yang Allah kehendaki, maka bukan manusia yang memilih, tapi Allah Azza wa Jalla yang memilih dengan hidayahnya, dengan taufiknya, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lahumul khiyaratu. Subhanallah wa taala. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Karena pilihan Allah yang terbaik, ketentuan Allah yang terbaik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari berbuat yang tidak bijaksana, dari berbuat yang keliru. Allah Maha suci dari itu semuanya. Maha suci Allah Subhanallah wa ta'ala, dan maha tinggi Allah amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Nah, Allah Azza wa Jalla memilih di antara pilihan Allah tempat. Allah menjadikan kota Mekah sebagai kota atau tempat didirikan Baitullah. Itu pilihan Allah. Allah memilih Madinah sebagai kota tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menentukan, Allah memilih Rasulullah sallallahu lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, diangkat menjadi Rasul di Mekah. Tapi kemudian Allah memilih tempat hijrahnya, karena beliau ditakdirkan untuk hijrah, pindah dari Mekah, tempat yang tandus dakwahnya, tandus tanahnya. Meskipun demikian, sebetulnya Mekah adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi karena memang harus demikian, konsekuensi dari dakwah adalah beliau harus hijrah meninggalkan kota Madinah, kota Mekah. Maka Allah telah menyiapkan dan memilih kota Madinah sebagai tempat hijrahnya. Orang-orang pun mereka dipilih oleh Allah. Allah sudah siapkan manusia-manusia yang bakal menjadi kaum Ansar, yang bakal menolong agama Allah dan menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua ini pilihan Allah Azza wa Jalla. Allah memilih para anbiya. Allah memilih Ibrahim, Allah memilih Musa, Allah memilih Isa dan yang lainnya dari para rasul. Dan terakhir Allah memilih Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang terakhir. Itu pilihan Allah Azza wa Jalla. Dia yang menciptakan dan dia yang memilih. Allah memilih para sahabat. Dari para sahabat-sahabat Nabi SAW yang membela agama Allah, semua itu pilihan Allah. Demikian pula Allah memilih waktu-waktu. Allah memilih malam Al-Qadar yang terletak di bulan Ramadan, itu sebagai malam diturunkannya permulaan Al-Quran. Kemudian Allah abadikan malam itu dengan fadilah dan keutamaan yang diberikan hanya untuk umat ini, dan terusan utama bagi mereka yang melaksanakan ibadah di malam tersebut. Allah yang memilih bulan Ramadan untuk kita berpuasa, yang mana puasa Ramadan salah satu dari rukun Islam. Bukan bulan yang lainnya, bukan bulan Rajab, bukan bulan Sya'ban, bukan bulan Muharram. Kita tidak bisa memilih. Allah yang memilih. Allah memilih padang Arafah itu sebagai tempat untuk wukuf, bukan di Mina, bukan di tempat lainnya. Nah, ini yang harus kita yakini, yang harus kita pahami, bahwa Allah dia yang menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dia yang memilih dari apa yang dikehendakinya untuk satu keutamaan. Ya. Nah, di antara yang dipilih oleh Allah SWT yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah memilih 10 hari ini sebagai hari-hari yang terbaik, hari-hari yang termulia, hari-hari yang mana amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba benar-benar ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah jadikan amal itu sebagai amal yang paling dicintainya, melebihi amal-amal ibadah yang dikerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan para ulama mengatakan 10 hari pertama amal-amal perbuatan dilakukan, amal-amal ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih afdal, lebih fadilah, lebih utama daripada amal-amal ibadah yang dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini keutamaan yang Allah berikan, yang harus kita jaga, kita manfaatkan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, menyuruh kita untuk bersegera dalam beramal. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian. Bersegera artinya jangan menunda-nunda. Begitu ada kesempatan, manfaatkan kesempatan itu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, menuju kepada menggapai ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pada permulaan ayat ini, apabila seorang melakukan permulaan ayat ini, maka insya Allah dia akan mendapat akhir dari ayat tersebut, yaitu surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bersegera di dalam mengejar ampunan Allah. Hanya orang-orang bertakwa yang mereka berupaya untuk melakukan untuk beribadah pada Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan amalnya. Itu hanya orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyuruh untuk bersegera. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang bertakwa, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mereka mengejar, mereka bersegera, tidak menunda-nunda amal ibadah, kesempatan untuk mendapatkan surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tandanya adalah mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga di antara sifat dari ajaran agama kita, menyuruh kita ini berlomba dalam beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla pada ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam berbuat baik. Karena kesempatan ini diberikan hanya sedikit, makanya kita disuruh untuk segera, disuruh untuk berlomba, karena waktunya sedikit, tidak banyak. Seorang akan lebih mengetahui tentang waktu yang demikian cepatnya, waktu yang demikian berlari, tidak menunggu seseorang. Tatkala dia telah berada pada senja hari, dia akan mengetahui betapa cepatnya waktu itu berjalan. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla di dalam surat Mutaffifin, Allah berfirman setelah menyebutkan tentang surga dan orang-orang yang dijanjikan surga dan kenikmatan-kenikmatan surga, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan hendaklah untuk menggapai itulah orang yang berlomba, mereka berlomba. Jadi hidup ini perlombaan. Peserta lombanya adalah kaum mukminin yang sadar dan menyadari akan umur dan waktunya. Bukan semua peserta lomba. Orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang lupa, dia tidak akan menjadi peserta lomba ini. Tetapi orang yang menyadari akan umurnya, hidupnya, dialah akan berlomba menjadi peserta. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla di antara orang-orang yang menyadari tentang pentingnya hidup ini, diberi taufik untuk beramal, untuk berbuat, untuk mengejar umur dan waktu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, sanad yang baik. Kata Rasul alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ta'ajjalu ilal hajj. Bergegas-gegaslah kalian untuk mengerjakan ibadah haji. Ini perintah untuk cepat. Bukan menunda, bukan menunggu. Aku tidak mau haji sekarang, nanti karena aku masih muda, tunggu udah tua aja lah. Kalau sampai tua, kalau enggak, kalau mati di tengah jalan, ya, ini menunjukkan perlombaan, nyuruh bersegera. Ta'ajjalu ilal haji, yani bergegas-gegaslah kalian melaksanakan ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri, karena sungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui ma ya'ridu lahu, apa yang menghalanginya nanti. Dia tidak tahu. Maka segera beramal. Kita masih mempunyai waktu 10 hari, sudah berlalu sekian hari, tinggal 3-4 hari. Ya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu, sebagaimana dikatakan dalam kaidah. Apa yang tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan, ya paling tidak sebagiannya lah. Paling tidak sebagiannya. Maka kita ingin mengetahui dasar-dasar tentang keutamaan hari-hari ini dari hadis Nabi SAW. Kemudian amal apa saja yang bisa kita lakukan, dan kesempatan masih ada bagi kita. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma atau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Ma min ayyam, min di sini untuk takkid, untuk penguatan bahwa tidak ada hari, tidak ada hari-hari. Ma artinya nafiyah, menafikan. Min ini penekanan. Ma min ayyamin, tidak ada di antara hari-hari ini yang sekian banyak hari ini, al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah, yang mana amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih dicintai Allah min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Kata Abdullah bin Abbas, yakni al-ashar, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah juga tidak lebih afdal daripada amal-amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula berjihad fi sabilillah lebih afdal dari amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Kemudian beliau memberikan pengecualian. Pengecualian itu artinya yang bisa menandingi, yang bisa melebihi keutamaan amal soleh di hari-hari ini, kecuali rajulun, seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi wa malihi, yang dia keluar dengan membawa jiwanya dan harta bendanya, bi nafsihi wa malihi, falam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali lagi. Dia pergi berperang dengan jiwa dan hartanya, kemudian mati syahid di tempat peperangan, dia tidak kembali ke rumahnya. Itu orang yang bisa menandingi keutamaan amal-amal soleh di hari-hari ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah,
Hadis ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa berita ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah yang memberitahukan pada beliau. Jadi bukan beliau yang memilih sendiri 10 hari ini paling afdal, tidak. Allah beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memilih 10 hari ini dari awal bulan Zulhijjah sampai tanggal 10 sebagai hari-hari pilihan yang mana amal-amal soleh yang dikerjakan padanya lebih dicintai oleh Allah daripada yang lainnya, daripada yang dikerjakan di waktu yang lain. Karena Allah yang memilih waktu-waktu itu. Dan Nabi SAW tidak mengetahui hal-hal seperti ini kecuali dengan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasanya ada tafadul, ada keutamaan yang Allah jadikan melebihi terhadap sesuatu daripada yang lainnya. Contohnya tempat yang sudah kami jelaskan tadi. Allah memilih Makkah sebagai tempat berdirinya Baitullah. Bahkan rumah Allah pertama yang dibangun di muka bumi ini di Makkah itu, Ka'bah. Allah yang memilih. Dan Allah menjadikan orang yang sholat di Masjidil Haram fadilahnya 100.000 kali daripada sholat di tempat yang lain, kecuali di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100 kali dibanding sholat di Masjid Nabawi. Makanya selain Masjid Nabawi ini, sholat di selain Masjid Nabawi, fadilahnya dibandingkan dengan sholat di Masjidil Haram menjadi 100.000 kali lebih afdal. Kalau dengan Masjid Nabawi hanya 100 kali. Anda sholat di Masjidil Haram satu kali sama dengan sholat 100 sholat di Masjid Nabawi. Paham ini ya? Satu sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 sholat di masjid-masjid yang lainnya selain Masjid Nabawi. Allah yang memilih, Allah yang menentukan bilangannya. Semua itu Allah yang mengaturnya. Lalu Allah beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sampaikan kepada umatnya. Jadi ada tempat lebih utama dari tempat yang lain. Ada waktu lebih utama dari waktu yang lainnya. Ada manusia lebih utama dari manusia yang lainnya. Dan manusia yang termulia adalah ulul azmi dari para rasul. Manusia paling mulia para rasul dan anbiya. Dari sekian para rasul dan anbiya itu, yang paling mulia adalah ulul azmi minar rasul. 5 orang nabi. Yang paling mulia dari 5 orang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memilih, Allah yang menentukan. Ya. Maka jangan ngaku-ngaku aku ini wali Allah, pakai sorban, jubah, ya, terus aku ini wali Allah. Allah yang tahu, bukan kita. Bukan kita yang menentukan. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa bagi seorang murid itu terhadap gurunya, kalau ada hal-hal yang tidak jelas tanyakan. Ini dalam adab menuntut ilmu, ya. Dan kewajiban guru menjelaskan kepada murid. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para sahabat, bahwa mereka bertanya, apakah ini ada hal yang rancu bagi mereka. Kok amal-amal di hari-hari ini lebih afdal, lebih utama, lebih cintai Allah daripada di hari-hari yang lainnya? Sedangkan Rasulullah telah mengatakan, ketika ditanya, salah satu amal yang paling utama adalah jihad fisabilillah. Maka mereka bertanya, apakah tidak pula jihad fisabilillah lebih utama dari amal-amal yang dilakukan di hari-hari tersebut? Kata Rasulullah, iya.
Tidak lebih utama. Baru kemudian beliau memberikan pengecualian. Nah, hadis ini sebagai dasar dalil tentang keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di hari ini lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan dilakukan di hari-hari yang lainnya. Makanya para ulama mengatakan amal yang wajib yang kita lakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah ini lebih afdal dari amal yang wajib di hari-hari yang lainnya. Salat 5 waktu yang wajib yang kita lakukan di 10 hari ini lebih afdal daripada salat 5 waktu di hari-hari yang lainnya. Amalan-amalan sunnah yang dilakukan di hari-hari ini, puasa sunnah, sedekah bersifat sunnah, salat sunnah, dan yang lainnya dari amal-amal sunnah itu lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah di hari-hari ini daripada di hari-hari yang lainnya. Lebih afdal, lebih utama daripada di hari-hari yang lainnya. Tetapi ini harus tetap digarisbawahi tentang keikhlasan dalam beramal. Ya, harus betul-betul ikhlas kepada Allah. Harus benar-benar mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar amal, tidak. Yang diikhlaskan kepada Allah azza wa jalla. Karena kualitas satu amal itu dilihat dari dua sisi. Dari keikhlasan orang yang mengerjakan amal tersebut dan dari mutaba'ahnya, bagaimana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka kita dianjurkan pada hari-hari ini semua amal kebaikan, termasuk puasa-puasa sunnah, termasuk salat-salat sunnah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak memberikan sedekah yang sunnah, kemudian bersilaturahim, membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, tadarru, tunduk dan patuh, tunduk merendahkan diri kepada Allah dan meminta, memohon kebaikan dunia dan akhirat, berbakti kepada kedua orang tua, membantu seorang muslim yang memerlukan bantuan, menjenguk orang sakit, ya, dan yang lainnya, mengantar jenazah, dan amal-amal kebaikan lainnya. Kita dianjurkan untuk mengerjakannya dan memperbanyaknya di hari-hari ini. Nah, di antara keutamaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini, di antara yang disebutkan oleh para ulama, di antara keutamaan-keutamaan tersebut adalah karena pada ini secara umum yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, secara umum beliau menyebutkan karena pada hari-hari ini terkumpul semua ummahatul ibadah. Ibadah-ibadah yang induk itu terkumpul pada 10 hari ini. Dari ibadah haji, ibadah salat, ibadah puasa, sedekah, ya, berzikir. Ini hari-hari yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim untuk kita memperbanyak zikir pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Waliyadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ma'lumat, dan agar mereka wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahumullahu min bahimatil an'am. Dan agar mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui. Ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-28 ini adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ayyamin ma'lumat. Memperbanyak berzikir pada Allah di hari-hari ini karena ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Karena rezeki yang Allah berikan pada kita, berbagai macam rezeki. Di antaranya adalah bahimatul an'am, binatang ternak, dan yang lainnya. Dari kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan kepada manusia, kepada kaum mukminin,
untuk disyukuri dan memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu keutamaan 10 hari ini disebabkan karena tempat pertemuan semua ibadah-ibadah yang menjadi ummahatul ibadah, ibadah-ibadah yang induk, ya, sholat, haji, puasa, ya, sedekah, kalau ada yang mengeluarkan zakat, dan yang lainnya. Apalagi mentauhidkan Allah. Di antara syiar haji yang paling utama itu adalah yaitu mensyiarkan tauhid pada Allah SWT. Semua memanggil Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Mengumandangkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan di hari-hari ini pun memperbanyak bertakbir, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, memperbanyak mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin khususnya dan kepada manusia secara keseluruhan. Adapun sebab-sebab keutamaan hari-hari ini yang lebih dirinci oleh para ulama dari kesimpulan mereka, dan juga bukan sekedar kesimpulan mereka tapi juga ada dasarnya, adalah yang pertama diantaranya bahwa pada hari-hari ini salah satu dari hari-hari ini Allah menurunkan ayat tentang penyempurnaan agamanya, yaitu bagian dari ayat ketiga surat Al-Maidah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian akan agama kalian, dan telah aku cukupkan bagi kalian akan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi Allah meridhai Islam ini, Allah kumandangkan, Allah turunkan wahyunya pada salah satu dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Stempel Islam sudah sempurna, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Maka dari itu orang-orang ahlul kitab iri terhadap Islam. Seorang Yahudi datang menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata orang itu, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian, yaitu Al-Quranul Karim. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya, sebagai yaumul id, idan lana," kata mereka. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, hari apakah itu? Ayat apakah itu? Ayat apa yang kamu maksudkan? Maka si Yahudi itu menjawab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Yaitu ayat yang berbunyi pada hari ini, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka dijawab oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Aku mengetahui hari itu, kapan ayat itu turun, di mana turunnya, yaitu turunnya pada hari Arafah, hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah, di padang Arafah, ketika Nabi SAW sedang
melaksanakan haji wada dan wukuf. Jadi ayat ini turun di hari Jumat. Dan hari Jumat hari Idnya kaum muslimin. Idun usbu'iyyun. Id mingguan. Karena ada Id tahunan, ada dua hari raya Id tahunan dalam Islam, dua. Idul Fitri, Idul Adha. Itu tahunan, setiap tahun sekali. Sedangkan mingguan yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Dan Allah memilih hari Jumat ini untuk kaum mukminin sebagai hari mereka berkumpul di masjid mereka, mendengarkan khutbah, penceramah para khatib yang menyampaikan khutbah peringatan. Dan Allah menjadikan ahlul kitab al-Yahud dan Nasara memilih selain hari Jumat. Yahudi memilih hari Sabtu, Nasara memilih hari Ahad untuk ibadah mereka. Dan Allah menjadikan umat ini hari Jumat. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin. Ini di antara keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi pada hari-hari itu ada salah satu hari yang Allah menurunkan ayat menunjukkan kesempurnaan Islam dan Allah ridho Islam sebagai agama manusia. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari ini di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Fajr. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin ashrin." Wal fajr, demi waktu fajar, dan 10 malam. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud 10 malam atau 10 hari ini adalah Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan Allah tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah menunjukkan sesuatu itu agung, sesuatu itu mulia. Kemudian juga di antara keutamaan dari hari-hari ini sudah saya sampaikan tadi, karena hari-hari ini yang disebut oleh Al-Quranul Karim dengan ayyamin ma'lumatin. Sedangkan ayyam ma'dudat itu ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Pada hari-hari agar mereka mengingat Allah pada hari berbilang, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Sedangkan ayyam maklumat, hari-hari maklumat, hari-hari yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ini yang disebutkan dalam ayat ke-28 surat Al-Hajj. Jadi menurut pendapat ulama tafsir di antara Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an, bahwa al-ayyam al-ma'lumat hiya Asyru Dzulhijjah. Hari-hari diketahui itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan dari hari-hari yang 10 ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita hari terbaik di sisi Allah, hari yang paling a'zam, paling agung di sisi Allah adalah hari Idul Adha, Yaumun Nahri, hari Nahar, hari penyembelihan hewan, Yaumun Nahar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Al-Imam dan Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Imam Nasai itu buku hadisnya yang terkenal itu ada sunan yang pada umumnya, ya, atau as-sughra yang kecil itu yang sunan Nasai. Kemudian beliau menulis satu buku lagi lebih besar dari Sunan Nasai, yaitu As-Sunan Al-Kubra. Nah, disebutkan oleh Imam Nasai dan Sunan Al-Kubra, hadis Rasulullah SAW
dari seorang sahabat Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamul ayyami indallahi yaumun nahri thumma yaumul qarri. Hadis ini sahih, sahihkan Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Kata Nabi alaihi salam, a'zamul ayyam, hari yang paling agung, indallah, di sisi Allah, yaumun nahr, yaitu hari nahar. Hari nahar, hari Idul Adha, 10 Zulhijjah. Ya. Thumma yaumul qarri. Yaumul qarri, kata para ulama, yaumul qarri yaumun ba'da yaumin nahar. Yaumul qar itu satu hari sesudah yaumun nahar, yaitu tanggal 11. Jadi di hari-hari ini penuh dengan kemuliaan. Orang haji itu masih berada di Mina sampai terakhir tanggal 13. Tanggal 12 itu sudah boleh pulang setelah lempar jumrah. Jumrah yang 3 tanggal 12 mereka boleh pulang. Itu namanya nafar awal, ya. Mendahului yang lainnya. Ya, ini mempercepat pulangnya. Paling cepat ya tanggal 12 itu. Setelah lempar jumrah 3 jumrah. Lebih afdal sampai tanggal 13. Karena Nabi SAW beliau berada di Mina sampai tanggal 13. Itu yang disebut dengan ayyam tasyrik. Jadi yaumun nahar tanggal 10, yaumul qarri tanggal 11, ayyamut tasyrik itu mencakup 3 ini, 11, 12, 13. Itu ayyam tasyrik. Bagi orang yang tidak haji, tidak boleh puasa pada 4 hari ini. Yaumun nahar, hari Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 ayyamut tasyrik. Tapi bagi orang haji boleh tidak puasa 3 hari ini? Bagi mereka boleh. Khususnya bagi orang yang tidak mempunyai biaya untuk membayar haji tamattu. Karena orang haji tamattu itu harus nyembelih 1 ekor kambing. Tapi tidak semua orang punya duit. Tidak semua orang punya duit. Ada orang pergi haji pas-pasan. Kita aja Masya Allah mewah sampai sekian puluh juta. Kalau dari beberapa negara lain, ya barangnya dijunjung di kepalanya. Ya, jangan dikira semua Masya Allah. Tidak semua orang itu mampu. Bahkan sebagian jamaah haji kita pun ada yang tidak mampu untuk menyembelih hewan itu. Makanya orang yang menyembelih hewan yang tidak mampu membayar haji seekor kambing, dia diganti dengan berpuasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari ketika kembali ke kampung halaman. Lah kapan 3 hari ini? Di antaranya adalah ayyam tasyrik. Jadi bagi jemaah haji boleh berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak ibadah haji dilarang puasa pada ayyam tasyrik. Tidak boleh puasa di hari-hari, karena hari-hari yakni menikmati rezeki Allah. Makanan Masya Allah, daging, potongan sapi, kambing, ya, supaya kaum mukminin menikmati. Para fuqara masakin menikmati, ya. Maka dari itu para ulama menyebutkan tentang masalah berkaitan dengan pembagian daging korban bagi orang yang berkorban. Misalnya seorang berkorban 1 ekor kambing. Memang betul ada pembagian ulama dalam masalah ini menjadi 3/3. Artinya binatang korban itu dagingnya dibagi 3 bagian.
Sebagian ulama ini menyebutkan sepertiga untuk yang punya korban itu, sepertiga untuk dihadiahkan, yang ketiga sepertiga lagi untuk disedekahkan. Apa perbedaan hadiah dan sedekah? Hadiah itu tidak mesti untuk orang susah, orang fakir, enggak. Saya punya tetangga berduit kaya, ya, tapi saya ingin untuk berbaik dengan tetangga. Padahal dia cukup orangnya. Saya berikan dari bagian dari korban itu. Ini jadi hadiah itu bukan untuk orang yang fuqara masakin. Sedangkan tapi untuk handai tolan teman-temannya, ya, teman-temannya. Kemudian yang sepertiga lagi untuk sedekah. Nah, sedekah ini untuk yang fuqara dan masakin. Para ulama menyebutkan ketentuan ini, pembagian ini bukan hal yang mutlak harus dilakukan. Bahkan sebagian ulama lebih mengutamakan seorang mengambil daging korban untuk dirinya itu secukupnya sedikit saja. Kemudian yang lainnya dikasih kepada orang-orang yang mungkin jarang makan daging, ya, para fuqara masakin, ya. Karena ada, jangan dikira bahwa semua yani orang ini makan enak tiap hari, tidak. Ada orang-orang mereka enggak, yani jarang makan daging. Utamakan mereka, berikan pada mereka. Jadi ini tentang ayam tasyrik, yaitu hari yang kita dilarang bagi yang tidak melakukan ibadah haji, dilarang berpuasa. Ya, tapi harus berbuka. Mungkin ada yang bertanya, yang biasa puasa sunnah ayamul bid. Ustadz, saya ini biasa puasa ayamul bid, yakni 3 hari pada pertengahan bulan. Setiap bulan purnama 13, 14, 15. Ya, perhitungan perputaran bulan, bukan perputaran matahari, perputaran bulan. Lah apa hukumnya Ustaz di bulan ini, bulan Zulhijjah? Kan tanggal 13 tidak boleh. Maka sebagian ulama mengatakan boleh di hari yang lain. Jadi 13, 14, 15 diganti dengan 16. Itu dibolehkan. Jadi tidak hanya 2 hari, tetap 3 hari. Tapi boleh dilakukan di hari yang lainnya. Selain dari tanggal 13 itu kan 13 memang tidak dibolehkan. Berarti hanya ada 2 hari. 14 dan 15. Lah kurang 1 hari. Apakah Anda pilih hari apa saja boleh? Intinya bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan hari berikutnya, itu tanggal 16. Tapi saya cenderung kepada yang lebih bersifat umum. Pokoknya di bulan itu pilih salah satu hari yang kita bisa berpuasa. Kita berpuasa untuk yang 1 hari tersebut. Ya. Nah, ini tentang ayamul bid. Kemudian di antara keutamaan dari hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, bahwa pada hari-hari ini jadi apa yang disebut dengan Al-Hajjul Akbar. Al-Hajjul Akbar itu fi Yaumil Hajjil Akbar, yaitu hari An-Nahar. Hari Nahar. Itu hari Al-Hajjul Akbar. Oleh karena itu istilah yang disebutkan oleh sebagian orang awam bahwa yang dimaksud dengan Haji Akbar itu apabila wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumat. Ini hanya bahasa orang awam, ya. Bukan ada istilahnya Haji Akbar, ada Haji Asghar. Ya, Haji Asghar itu umroh. Umroh itu disebut oleh para ulama Haji Asghar, umroh yang dilakukan pada bulan-bulan yang biasa, bukan bulan haji. Haji Akbar itu haji yang dilakukan sekarang ini. Itu Haji Akbar namanya. Harinya hari Nahar. Karena pada hari Nahar itu kaum mukminin melakukan ibadah, berbagai macam ibadah. Di tanggal 10 Zulhijjah itu ada orang yang melakukan penyembelihan. Ada yang tawaf di Baitullah, ada yang berzikir, ada yang berintinya amal-amal yang luar biasa di hari-hari tersebut. Di hari tersebut makanya disebut dengan bahwa hari Idul Adha
dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang besar. Jadi bukan kalau dapat wukuf hari Jumat baru namanya haji akbar. Dan istilah ini punya pengaruh di masyarakat. Kalau wukuf hari Jumat, banyak yang turun. Hatta yang dia tidak niat haji itu pergi haji. Ini di negeri Arab pun begitu. Bukan sekedar di negeri kita saja, tidak. Ya. Jadi kalau tepat hari Jumat, wukufnya itu pada berdatangan. Ya. Jumlah orang yang haji itu lebih berlipat ganda. Terutama dari daerah-daerah yang dekat situ. Ya. Jadi pada hari-hari ini ada Al-Haji Yaumul Hajjil Akbar, yaitu Yaum Maghfiratidz Dzunub. Itu hari Arafah, maaf ya. Jadi Yaumul Hajjil Akbar itu hari Arafah itu. Hari Arafah dan disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Yaum Maghfiratidz Dzunub, hari diampuninya dosa. Hari diampuninya dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang berada di Arafah terhadap para malaikat. Coba lihat, kalian lihat wahai para malaikat, kepada hamba-hambaku yang ada di Arafah itu. Apa yang mereka minta? Padahal Allah Maha mengetahui apa yang mereka minta. Ya. Tapi untuk Allah banggakan kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan pada mereka apa yang mereka minta. Cepat atau lambat, orang yang melakukan ibadah haji dan haji yang insya Allah benar, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur. Apa sih haji mabrur itu? Haji yang pertama dilaksanakan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena dunia. Ya. Haji mabrur. Yang kedua, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam manasiknya. Lita'khudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil manasik dari aku. Jadi harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini diantara ciri haji yang mabrur. Yang ketiga, harta yang digunakannya untuk melakukan ibadah haji dari harta yang halal, bukan harta yang haram. Pertanyaan, Ustaz, kalau seorang pergi haji dan harta yang haram atau harta yang tidak jelas, bagaimana hukum hajinya? Dari segi sahnya haji sah. Sahnya haji akan dilakukan, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban haji dan seterusnya. Dari gambaran haji ini sah. Tapi apakah diterima oleh Allah, itu yang meragukan. Tapi dari segi hukum haji itu sendiri sah. Ya. Dari segi hukum hajinya sendiri sah. Karena sah dan tidaknya suatu amal dalam Islam ini dilihat dari apakah syarat-syaratnya memenuhi, arkannya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Kalau terpenuhi, secara gambarannya sah. Seorang sholat zuhur di masjid, semua syarat wudu, menghadap kiblat, berjamaah, semua terpenuhi. Tapi hatinya, niatnya bukan karena Allah. Nah ini kan urusan lain kan. Ini urusan bukan kita yang urusan. Allah yang mengetahui. Tapi dari segi gambaran sholat itu adalah sah. Karena memenuhi syarat. Maka haji pun begitu. Orang yang haji dan uang haram, atau sebagian dari uang harta yang haram, bukan harta yang halal, secara hukum haji itu sah. Selama memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya. Ataupun terima, tidak, atau lain hal, itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya yang ketiga adalah harus dari harta yang halal. Karena Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, Allah itu bersih, Allah itu maha suci. Allah tidak menerima kecuali yang baik.
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang keempat, di antara yang disebut oleh para ulama tentang ciri haji yang mabrur atau haji yang makbul, karena mabrur artinya makbul, yaitu seorang ketika mengerjakan ibadah haji ini, dia tidak melakukan la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dia tidak bertengkar, dia tidak membolimi orang lain, dia tidak berbuat dosa. Ya. Ini yang disebut oleh para ulama tentang haji yang mabrur. Ikhlas karena Allah, mengikuti manasik Nabi SAW. Litakhudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik kalian dari aku, kata beliau, dari harta yang halal, dan dia tidak berbuat maksiat ketika melakukan ibadah, selama melakukan ibadah haji. Baik. Ada satu hikmah yang saya baca dari perkataan para ulama tentang firman Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ibadah haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Para ulama mengambil hikmah dari firman Allah ini. Allah menyebutkan dalam ibadah haji dan umrah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah betul-betul karena Allah. Sedangkan di amal yang lain tidak. Puasa tidak menyebutkan ini. Salat juga tidak. Apa hikmahnya? Kata para ulama, karena ibadah haji dan umrah ini peluang untuk ria sangat besar. Peluang untuk minta dipuji orang, minta dilihat orang, minta disanjung orang. Bahkan sekarang minta diangkat orang, angkat jadi anggota DPR kalau ada hanya, diangkat dipilih, kalau enggak ada. Ya. Karena peluang untuk ria, peluang untuk dunia itu besar. Untuk mendapatkan dunia. Makanya Allah secara khusus menyebutkan dalam umrah haji dan umrah lillah, untuk Allah. Ayat ini diturunkan 1400 tahun yang lalu. Belum ada selfie, ya, belum ada naik onta di Arafah. Banyak jamaah kita ini. Ya, tulis nama di Jabal Rahmah, aku dan dia bersatu, hidup dan mati, subhanallah. Ini di tanah suci. Bayangkan seperti itu. Ya iya, ini realita. Ya, orang doa itu diam-diam, doa itu minta sama Allah. Lain halnya kalau memang seorang sengaja, memang dia sedang berdoa. Dia berdoa kemudian kebetulan disyuting untuk satu berita misalnya, itu lain perkara. Tapi sengaja pura-pura ya. Pura-pura. Yuk muka dibikin khusyuk. Ya. Padahal waktu dipoto ya apa ndak riak dah itu. Na'udzubillah min dzalik. Wallah, ada hidup zaman kita ini banyak godaannya, banyak cobaannya, banyak ujiannya dalam hal berkaitan dengan ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, ya, para ulama menyebutkan hikmah dari firman Allah Azza wa Jalla, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ini hikmahnya adalah untuk seorang, karena ibadah haji ini dan umrah peluang untuk riya pada manusia itu amat besar, ya, amat besar. Kemudian juga di antara yang disebutkan tentang keutamaan dari hari-hari ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita ketika Allah menyebutkan bahwa amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah di hari-hari ini. Ini sebetulnya namanya dalam bahasa Arab itu targhib. Targhib itu untuk memberikan dorongan, sugesti, semangat kepada orang untuk beribadah. Ya. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang ada, waktu dan peluang yang ada. Ayo dimanfaatkan sedapat mungkin. Perbanyak sholat sunnah. Mungkin yang biasa tidak dilakukan, lakukan sekarang. Tidak apa-apa, insya Allah bisa berkelanjutan. Seperti sholat duha,
sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, ya, dan sholat sunnah yang lain. Zikir pun demikian. Kita dianjurkan memperbanyak berzikir secara mutlak, membaca Allahu Akbar walillahil hamd, ya, memuji Allah. Ini semua dianjurkan, ya, pada hari-hari. Kemudian para ulama menyebutkan juga berkaitan dengan hari-hari ini yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana seorang mukmin mensikapi atau menyambut datangnya musim-musim ibadah, seperti salah satu contoh 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Di antara yang disebut oleh para ulama adalah, yaitu hendaklah seorang betul-betul bertekad bulat untuk bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. At-taubatu ila Allah war-ruju' ilaih. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai orang beriman pada Allah, agar kalian memperoleh kemenangan. Maka bertobat harus berniat, bertekad bulat untuk bertobat. Taubat artinya kembali. At-taubatu ar-ruju'. Ar-ruju' ila Allah. Dari lari menjauh dari Allah, mendekat kembali kepada Allah. Itu taubat. Karena orang yang disebut dengan al-fisq, kefasikan, itu artinya kharaja min taatillah. Dia keluar dari ketaatan pada Allah. Itu adalah fasik. Minum khamr, zina, curi, dan yang lainnya amal-amal maksiat, itu namanya kefasikan. Fasaqo artinya kharaja an taatillah. Dia keluar dari ketaatan pada Allah. Lalu dia keluar, ini dituntut kembali, masuk lagi, kembali pada Allah. Maka taubat itu kesempatan untuk kembali pada Allah SWT. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu seorang bertekad untuk manfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Al-azmu al-jad ala istighlal hadhihi al-ayyam. Al-azmu al-jad, yakni kesungguhan yang betul-betul sungguh untuk memanfaatkan hari-hari ini dengan ibadah. Ya, termasuk ibadah itu ya kita menuntut ilmu, ya, manfaatkan waktu menghafal, ya, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Ini ibadah, bagian dari ibadah. Karena ibadah ini umum, al-amalus sholih, amal soleh, pokoknya amal soleh apa saja. Orang itu kalau mau amal soleh jangan tunggu yang gede, ya. Ada amal-amal soleh sedikit kecil tapi Allah mengampuni seorang hamba. Maka jangan tunggu kalau punya duit bisa bangun masjid baru amal soleh. Tidak mesti itu. Ya, hanya hayalan toh. Aku kan punya duit mau bangun masjid aku kan punya duit mau bangun madrasah aku kan punya duit mau bangun ma'had Ya kapan punya duit? Karena punya duit. Nanti kalau sudah punya duit lain lagi ceritanya. Mau tamasya, jalan-jalan, Singapura, Thailand, Eropa. Ya tidak tahu kita. Maka jangan mikir khoyal amal soleh itu harus yang besar. Seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, dia itu beramal soleh dan amal soleh yang kecil. Ketika dia minum air, kemudian dia melihat seekor anjing kehausan, ya, lagi muter di bibir sumur itu. Maka dia turun mengambil dengan sepatunya, air diberikan pada anjing itu. Allah mengampuni dosa wanita itu. Apa dia bangun madrasah, bangun masjid, bangun ma'had? Tidak. Tapi ini kembali ke sini. Niat yang benar, ikhlas karena Allah. Dan wanita itu mempunyai iman.
Dia bukan wanita yang kafir, wanita mukminah. Tapi dia terjerumus dalam dosa. Dia terjerumus dalam maksiat. Ya. Jadi amal soleh itu jangan menunggu yang besar. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang berbuat kata kecil seperti debu pun akan lihat hasilnya. Allah berikan balasannya. Ya. Salah satu penghalang orang itu dari amal soleh karena menunggu amal yang besar. Dia maksiat, didatangi oleh syaitan. Kamu sekarang maksiat dulu, nanti kamu punya duit pergi haji. Orang yang haji mabrur itu begitu keluar dari ibadah haji selesai seperti orang yang lahir dari perut ibunya. Ini syaitan yang membisiki orang itu. Jadi bergelimang dalam dosa, tidak mau tobat. Bergelimang dalam dosa karena ada iming-iming dari syaitan itu. Karena memang amal ibadah haji amal yang mulia. Ya. Orang yang melakukan ibadah haji malah hajjah, falam yarzu, falam yafsuq. Faka'annahu sebagaimana orang yang lahir dari perut ibunya. Kayaumi waladatu ummuh. Seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ini orang yang ibadah haji. Tapi kita tidak tahu. Maka amal soleh yang bisa kita lakukan, walaupun kecil, walaupun sedikit, kerjakan. Jangan menunggu yang besar. Menunda-nunda amal kebaikan itu adalah bagian dari upaya syaitan. Jadi al-jihad, kesungguhan untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan pada 10 hari tersebut. Kemudian yang ketiga yang disebut oleh para ulama, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Libti'ad, ijtinab, anil ma'asi wa dhunub. Karena ini peluang untuk amal soleh, maka tidak ada peluang untuk maksiat. Usahakan demikian. Karena apa? Amal soleh itu mendekatkan seorang hamba pada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan maksiat menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari seperti ini tidak mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla dengan beramal dan memperbanyak amal soleh. Sedangkan maksiat hindari sedapat mungkin. Demikian pula waktu-waktu, ya. Waktu melihat WhatsApp dikurangilah, ya. Karena itu WhatsApp itu ibarat syaitan juga sih. Dari satu ke satu. Ya. Ya. Maka seperlunya. Nah, ini diantara yang diarahkan para ulama, bagaimana seorang mukmin jadi menghadapi atau menyambut hari-hari yang mulia untuk melakukan amal soleh. Ya. Atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bertobat, kembali pada Allah SWT, bersungguh-sungguh untuk manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, dan yang ketiga menjauhi perbuatan maksiat.